solution to the problem. Ya, Bang Al, pertanyaan saya tadi. Kita lihat bahwa Iran merupakan sponsor utama dari Hamas dan juga Hezbollah. Sementara Israel itu di-backup oleh Amerika Serikat. Apakah ini perang proksi lah intinya begitu ya? Jadi apakah ini akan mempersulit upaya Indonesia menjembatani ataupun mencapai perdamaian di Palestina? Indonesia hari ini dalam rezim Prabowo tidak menjembatani. Indonesia hari ini menjadi kaki tangan Trump dalam politik itu. Itu yang saya ingin katakan. Sementara posisi Trump itu tidak berpihak terhadap kemerdekaan Palestina. Posisi Trump itu berpihak kepada Israel. Itu artinya ada prinsip dasar dari konstitusi dan sejarah Indonesia yang selama ini meneriakkan kemerdekaan Palestina. Tapi faktanya di dalam rezim Prabowo tidak melakukan itu, justru ikut langgam politiknya Trump. Itu artinya saya ingin katakan Prabowo melanggar prinsip-prinsip dasar tuh. Karena kita menolak penjajahan. Apa yang dilakukan Israel dalam konteks Palestina adalah salah satu bentuk penjajahan. Karena itu kita menolak diplomasi dengan Israel selama ini. Bahkan main bola pun kita nggak mau. Sekarang kita duduk di dalam satu BOP. Itu jelas melanggar sejak KTT tahun 1955 sampai kemarin. Tapi rezim Prabowo meruntuhkan itu. Itu satu poin. Yang kedua adalah kalau ngomong perdamaian tidak ada keinginan perdamaian dilakukan oleh Trump dan Netanyahu. Dalam politik keamanan global hari ini, semua studi keamanan menyebutkan biang kerok ketidakpastian politik keamanan global itu dua orang. Satu namanya Trump, yang kedua namanya Netanyahu. Kenapa? Trump nggak percaya dengan organisasi internasional, hukum internasional yang bernama PBB tadi, hukum internasional. Sehingga dengan seenaknya menangkap ilegal Maduro, melakukan upaya serangan ke Iran, yang berbentuk invasi ini kalau kemudian terjadi ya kan, dan melanggar piagam PBB lagi gitu. Nah dalam wilayah seperti itu saya ingin katakan lagi-lagi keinginan Trump adalah ingin melakukan hegemoni politik ini dulu loh, dalam ekonomi global, menguasai minyak, menguasai dominasi politik di Timur Tengah dan menguasai jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang ingin dikuasai adalah Selat Hormuz. Yang ingin dilakukan adalah beberapa sebelumnya udah ada Panama, lalu kemudian terusan Suez dan lain sebagainya. Itu jalur perdagangan. Sekarang tinggal di Iran ini. Selain sumber daya alam minyak. Venezuela dan Iran kalau nggak punya minyak mbak, nggak akan Trump ribut. Kalau nggak punya sumber daya alam nggak akan ribut. Ini kan problemnya itu. Artinya kita harus memahami dong. Konteks politik keamanan global ini sedang dihegemoni oleh Trump dan Amerika. Indonesia ikut ayunan itu gitu. Yang kedua, Netanyahu adalah masalah besar karena penjahat perang. Dia melakukan kejahatan perang terhadap warga Palestina. Anda di sini semua duduk bicara kemerdekaan Palestina, tapi pada saat bersamaan kita duduk bersama penjahat perang. Bukan saya yang ngomong Netanyahu sebagai penjahat perang. Mahkamah Pidana Internasional yang menyebut Netanyahu penjahat perang. Kalau kita bisa menerima Netanyahu sebagai penjahat perang, saya ingin bilang bahwa yang bisa duduk dengan penjahat perang adalah mereka yang penjahat perang juga dalam konteks itu. Pertanyaan apakah Indonesia mau dikategorikan sebagai penjahat perang juga dalam konteks nantinya ya. Ketiga, saya ingin bilang bahwa ISF itu bukan dalam konteks mandat PBB yang dibentuk ini, tapi dalam mandat BOP gitu. Karena mandat Dewan Keamanan PBB terhadap ISF belum ada sampai sekarang. Dengan demikian dalam perspektif pertahanan, berbahaya sekali mengirim militer tentara ke sana dalam konteks mandat Dewan Keamanan PBB yang belum ada. Kenapa? Karena kita nggak akan dipayungi dalam rezim hukum internasional. Dengan demikian saya bilang ini kita bisa mati konyol di sana karena realitas BOP-nya nggak jelas, dikirim atas nama BOP dan bukan atas mandat Dewan Keamanan PBB. Siapa yang kasihan? Tentara di sana. Saya mau bilang bahwa kalau DPR ataupun pemerintah terus mengirim pasukan ke sana dan kemudian Hamas menyatakan Anda jangan ke sini, kalau Anda ke sini kami lawan, lalu kemudian tetap di sana untuk tujuan rekonstruksi dan peluncuran senjata Hamas, maka terjadi bentrok. Kalau ada korban jiwa dari tentara Indonesia akibat bentrok dengan Hamas nanti, saya akan minta pertanggungjawaban kepada DPR karena telah mengorbankan tentara Indonesia yang bukan dalam misi PBB, tapi dalam misi BOP. Jangan bercanda, ini bukan main-main. Kita sedang bicara tentang pengiriman pasukan TNI. Karena itu harus ada rule of engagement yang jelas. Siapa? PBB, bukan BOP. Sepanjang PBB tidak memberikan mandat keamanan, maka jangan kirim pasukan ke sana. Itu sama saja mati konyol. Kasihan tentara kita. Terima kasih. Mas Adam, ya. Tadi disampaikan oleh Bang Al bahwa Indonesia justru jadi
kaki tangan Amerika Serikat dan ikut ayunan seorang Trump? Yang pertama adalah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia itu adalah mandat konstitusi. Ini yang pertama, dasarnya adalah mandat konstitusi. Kita bicara soal multilateralisme dan juga bilateral di sini. Ada dua hal untuk menyeimbangkan semuanya. Nah, di multilateral ini kita ikut andil dalam forum-forum internasional, baik itu di PBB, karena diawali ketika kita bicara soal two state solution itu ada di sidang umum PBB. Oke. Kemudian ada langkah yang ada namanya resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Nah, bolanya di sana. Kemudian mengkonfirmasinya bagaimana, apakah ini board office ini kemudian bagian dari resolusi Dewan Keamanan PBB atau bukan. Makanya tadi yang saya sampaikan, sebelum adanya forum BOP, ada diplomasi ganda yang dilakukan Pak Presiden dan juga Pak Menlu. Pak Menlu kemudian menyampaikan di Dewan Keamanan PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dan Board Office adalah sarana untuk perdamaian di Gaza, untuk kemerdekaan Palestina. Itu yang penekanannya di situ. Nah, kalau misalkan kita bicara soal ISF tadi yang disampaikan tadi, ini posisinya ini kita sudah ada di depan meja, bagaimana langkah-langkah ini harus bergerak. Nah, dalam konsep multilateralisme, semua hal yang dilakukan pemerintahan Indonesia ini adalah bagian politik luar negeri bebas aktif. Jadi tidak ada yang di ketiaknya atau kaki tangannya negara manapun. Indonesia ketika berbicara soal bilateral, hubungan bilateral antara Amerika itu berjalan. Bagaimana kemudian ada perundingan terkait dengan ekonomi di sana. Tapi dengan Iran pun Indonesia berjalan. Bagaimana ada hubungan bilateral di sana. Nah, dan Indonesia bagaimana mitigasi antara soal ekonomi dan keamanan. Indonesia pun ada swasembada energi di sana, di sini. Nah, ini yang saya mau bilang bahwa Indonesia sudah meletakkan bahwa diplomasi itu baik itu secara multilateral, bilateral, bahkan bagaimana resilience diplomasi atau diplomasi ketahanannya. Artinya di sini langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintahan Indonesia ini sudah berdasarkan daripada politik luar negeri bebas aktif. Dan ini adalah bagian dari founding yang dikemukakan di proklamasi, ya. Disinilah yang kita sampaikan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kemudian perdamaian abadi dan sebagainya. Nah, saya mau bilang bahwa langkah konkret ini sudah ada di depan mata. Bahkan perjalanan ini bukan hanya BOP, tapi ada langkah-langkah lainnya. Begitu juga tadi ketika ada terkait dengan penjahat perang dan sebagainya. Nah, Israel tadinya itu menolak BOP. Kemudian Israel masuk ke dalam BOP. Dan disinilah perundingan bagaimana two state solution. Palestina di sini ada National Committee for Administration of Gaza yang dipimpin oleh Ali Saad. Nah, disinilah langkah-langkah setelah itu. Apapun itu, misalkan ISF mau masuk ke Palestina, itu harus komunikasi dan koordinasi dengan NCAG atau National Committee for Administration of Gaza. Di sini, jadi dalam runtutannya, ini yang dilakukan secara diplomasi, ini adalah diplomasi yang sehat saya kira. Dan ini harus dilakukan Indonesia untuk apa? Untuk menegaskan politik luar negeri bebas aktif. Oke, silakan Pak Ikrar, tadi mau merespon. Ya, jadi begini ya, kalau kita baca baik-baik ya, kita cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan. Itu harus kita ingat ya. Dan kita juga tahu ya, politik luar negeri kita bebas dan aktif itu memang dicanangkan Bung Hatta ya, ketika kita menghadapi dua karang, yaitu antara Barat dan juga Rusia gitu, atau Uni Soviet pada masa lalu. Dan kalau kita lihat ya, pertanyaan saya, apakah Pak Prabowo pernah mendatangi otoritas Palestina? Enggak pernah. Ya. Ataukah kemudian otoritas Palestina ini bagian dari suatu otoritas yang dianggap sebagai negara di dalam BOP itu? Tidak. Kalau Anda mengatakan nanti ada 100 orang yang disebut sebagai orang Palestina yang adalah orang-orang yang non politik,
ini buat saya itu adalah termasuk adalah budak-budak yang nanti ditentukan oleh Trump untuk menjadi apa. Tapi yang namanya otoritas Palestina tidak pernah diajak bicara. Dan karena itu saya mendukung pernyataan tadi Al ya. Anda bisa lihat, Prabowo pernah melihat nggak menyatakan bahwa Netanyahu itu adalah penjahat perang. Anda pernah mendengar nggak bahwa apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza sampai detik kemarin ya itu adalah suatu genosida ya. Anda bisa bayangkan ada dalam satu gedung 67 orang dalam satu gedung, satu keluarga, itu disebut oleh Indonesia mati syahid. Bapak juga harus ingat ya, kemarin MUI juga mengatakan kan ketika ada pernyataan bahwa Idul Fitri itu Ramadan jatuh tanggal 19 itu saya lupa ya, itu kalau nggak salah Ketua MUI mengatakan mari kita berdoa untuk kemerdekaan Palestina. Apa artinya itu? Adakah di dalam BOP itu yang disebut dengan roadmap untuk kemerdekaan Palestina? Nggak ada itu. Jadi itu yang kemudian kita khawatirkan. Kalau dikatakan misalnya oleh KSAD bahwa nanti yang kita kirim adalah tentara untuk Zeni tempur. Pertanyaan saya, dia mau membangun di mana? Ya, karena kita tahu, buat saya yang namanya Gaza itu adalah tanah Palestina, bukan tanah Israel, bukan tanah Kushner, anak mantunya Trump. Karena yang ingin dibantu katanya Trump, nanti kita akan sediakan anggaran 70 miliar US dollar. Where the money from? Dan ini juga tanah siapa dia mau bangun seenaknya. Itu saya masih mengatakan bahwa itu adalah tanah Palestina. Ya, silakan. Nanti aja, Pak. Saya punya pertanyaan ke Bang Anton kalau begitu. Pak Anton, setelah masuk BOP ada kesepakatan dagang, tarif dagang yang kita ketahui. Apakah ini justru akan mengunci keberadaan Indonesia? Nanti dijawab oleh Rizka kembali, saudara.